kalau ketemu preman ini gila, memang mereka juga siap dibayar untuk mati. Mau orang manapun juga namanya preman ya. Mereka siap bayar untuk ya itu untuk perang gitu. Hai, kembali lagi di Bacot Show. Makin bacot. Makin asoy. Yo. Gitu. Oh iya. Kamu kasih intro deh. Lupa, Pak. Oke, kembali lagi bersama gue, Caca Setiva, dan bini gue yang tukang bacot. Diterima Iskandar yang cantik dan manis. Ya, whatever. Siap. Whatever. Ya, sekarang kita balik lagi nih di Bacot Show. Mungkin sekarang temanya lebih dark. Agak dark sih, makanya kita pakai kita. Nggak, kita pakai kita. Karena bintang tamu kita juga dark. Iya, bukan dark secara ini ya, tapi secara no, Black Lives Matter nggak boleh. Nih lagi diangkat isu. Enggak. Emang kita yang ngomongin jelek, dia kan hitam manis. Iya, betul. Kamu nggak nanya kenapa aku pakai baju gini? Enggak, males. Ya jadi, Udah, kenapa? Hah? Kenapa nggak pakai blazer? Jadi ini sebenarnya pengaruh sama narasumber kita juga nih ya. Ya, gue lagi ada meeting dan gue butuh jasa dia untuk pengawalan gue lah. Jadi Emang kamu siapa? Minta dikawal tuh kamu siapa? ya public figure lah, calon public figure. Oke, klik. Yaudah, bodoh panas, gue lepas aja. Dulu pas ini kelihatan. Biarin, tuh makin gede. panas. Ini AC-nya nggak dingin nih. Ya, jadi bintang tamu kita kali ini adalah dia tuh dulu mempunyai masa lalu yang lumayan kelam. Kelam ya. Tapi sekarang dia berubah haluan menjadi Cin gitu. Oh enggak. enggak, tapi pokoknya ini sekarang kelam. Nih kita ngundang bekas ex debt collector dan juga ex jasa pengamanan. Ya kalian tau lah kalau misalnya orang-orang di dunia hitam tuh seperti apa ya. Ya Kita panggil aja kita orangnya. panggil aja langsung ya. Nih kita langsung panggil aja Bung Coca, silahkan. Halo, selamat malam semua. Halo Bung Coca. Halo. Kabar baik, kakak. Gimana ya? Kita terakhir ketemu dia itu pas lagi di satu klub ya. Betul. Klub di daerah daerah GI. Ya, betul. Oke, mungkin kita langsung aja tanya nih ke Bung Coca ya. Bung Coca mungkin perkenalan diri dulu lah. Oke, halo kakak semua, selamat malam. Gue kan adik-adik sekarang. Nama gue Coca gitu, lahir di Ambon. Ya, besar di sini tapi sih. Dan gue punya cita-cita yang sangat tinggi tapi nggak setinggi hayalan gue. Emang kalau boleh tahu cita-citanya apa nih Bung Coca? Presiden. Tadinya jadi tentara, cuma karena SMP kelas 3 udah tatoan, udah langsung amsyong langsung. Kenapa ditato? Biar kelihatan serem gitu. Karena mungkin dulu lingkupnya kiri kanan saudara kan, jadi pada tukang tato semua lah, pekerjaannya begitu, jadi kayak apa sih namanya, kayak ketular lah gitu, kayak diajar bandel lah bukan gitu. Tatonya bukan Hello Kitty kan? Enggak, Apa kasih daun nama gitu? Sayang Bundo. tatonya daun kering. Coba dong contohin salah satu lo nagih ke orang tuh kayak gimana? Gue nih kan Ambon lahir besar, maksudnya numpang lahir dong di Ambon tapi besar sini, jadi kalau nagih tuh nggak kayak maaf kayak saudara gue yang lain gitu. Kalau mereka kan nagihnya tuh kayak kasar gitu kan. Tapi ada juga sih yang baik gitu, yang masih slow gitu. Kayak gue nih nagihnya masih tetap slow sih, karena gue juga mikir kan, waduh yang gue tagih orang susah. Kebetulan gue juga orang susah, jadi kayak agak nggak tega juga gitu sebenarnya. Ya. Oh. Wow, debt collector yang ada empatinya luar biasa.
Tapi kalau boleh tahu nih ya Bro Coca ya, sebagai debt collector ini yang biasanya nge-hire Bro Coca ini dari instansi pemerintah, instansi swasta, atau dari mana gitu, perorangan? Berapa orang? Biasanya ada yang perorangan juga, dari swasta juga. Itu gue dulu cuma nemenin saudara sama nemenin temen juga, karena mereka profesinya sebagai itu. Jadi kalau misalkan cari alamat atau mau ngomong bahasa Jakarta pun mereka masih kayak pelintat-pelintut gitu. Jadi mau nggak mau gue yang mesti nemenin mereka sekalian cari alamat, terus gue yang buka omongan juga gitu. Jadi Ya, translator gitu. ya? Iya. Jadi gue agak kebantu aja gitu, ngebantu mereka untuk ngomong gitu. Oke. Nah, kalau misal pas jadi, boleh nggak ceritain satu aja pengalaman pas jadi debt collector ya? Itu pengalaman yang paling lucu deh. Apa? Mungkin pas mau ditagih, si korbannya malah ngapain gitu, apa gimana? Pengalaman yang lucu sih sebenarnya waktu ada nemenin temen sih dari Ambon juga, dia ada satu daerah lah, gue nggak sebut ya, cuma ada satu daerah gue masuk sama dia berdua. Pas masuk itu di dalam pagar ada ibunya, ada yang ditagih itu cuma ibunya aja. Terus lagi ngomong-ngomong tiba-tiba dalam kamar ada suara suaminya gitu. Suaminya ngomong gini, "Ambon anjing, Ambon apa kalian? Ambon kurang ajar kalian." Wow, gitu-gitulah pokoknya. Terus gue dalam hati gue, waduh, ini kenapa ini dalam kamar ya kan? Terus temen gue ini udah emosi lah, udah, "Woi, keluar," kata saudara gue gitu kan, kata temen gue ini. Terus gue udah tenangin dia, udah tenang. Udah. "Pak, mohon," gue bilang sama bapak itu, "Pak, kalau mau ngomong di luar aja, kita datang ini baik-baik gitu. Kalian biadab, kalian anjing, kalian." Oh, pokoknya dimaki-maki lah pokoknya. Gue pikir, wadahlah, mungkin dia ada ya unek-uneknya dia kali kan. Terus udah tuh datang pertama kan, kaget-kaget pas gue udah nego sama ini, kaget-kaget ada 3 motor datang. 2 motor tapi bonceng 3 lah datang. Wah, gue bilang hancur, gue dikurung dan tiba-tiba pagar tuh udah mau ditutup. Tapi gue dengan ininya, dengan apa sih namanya, mikir gitu, kalau pagar tutup nih berarti gue bisa mati dalam rumah ini nih. Akhirnya gue samperin orang itu dan gue, bang, sorry bang, kita mohon kerjasamanya bang, di saya datang baik-baik, saya nggak ada ininya. Wah, tapi temen gue itu udah emosi, temen gue udah nelpon kiri kanan lah, "Woi, katong udah kurung," udah pokoknya telepon Ambon yang lain lah, ini. Terus gue udah sampai tahan handphonenya, "Woi, stop, udah lo jangan telepon siapa-siapa, stop, matiin." Jadi akhirnya dari situ mereka langsung, "Enggak bang, masalahnya abang nagihnya ya tanya aja ibunya, kayak kita nagih di sini pun nggak kasar, dari awal datang aja kita udah slow gitu, nggak mana ini, nggak gertak-gertak gitu kan. Yang kita mau tagih itu motor Satria F150 tuh, yang Viso tuh." Nah, udah tuh ngobrol, akhirnya bisa dinego lah, orang-orang itu juga ngerti gitu kan. Wah, nih abang, kalau saya, jadi gue ceritain gue nih lahir di Ambon cuma besar di sini, jadi gue tau lah daerah Jakarta nih. Akhirnya mereka pun kayak ya udah coba ngomong baik-baik sama bapaknya. Akhirnya pas keluar yang tadi yang ngatain Ambon anjing, tentunya yang keluar apa, bapak kecil orangnya, kayak musuhnya Dono, gimana sih? Musuhnya Dono tuh yang dulu yang kuntet tuh, yang punya anak buah yang gede tuh, yang Iya, tahu. Nasi kuntet. Nah itu pas keluar lah orangnya segini, kecil gini. Itu menurut gua langsung, ya ampun. Tuh gitu gue gibeng aja gitu. Gue pengen gue cekek ngeri meninggal kan, maksudnya aduh gue cekek meninggal nih. Suaranya tapi gede ya? Suaranya gede, suaranya Ambon anjing kalian, Ambon apa biadab kalian, gitu lah pokoknya. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh yang gede tuh bijinya biasanya. Orang kecil gitu. Kayaknya gede di bijinya kayak. Tapi Bung, berarti lo sama temen lo tuh datang baik-baik ya? Gue datang baik-baik karena memang gue. Berarti nggak semua debt collector kalau nagih tuh ngegas, ya nggak? Ya kan, nggak semuanya, tapi memang karena segelintir oknum, jadi aja citranya debt collector itu tuh jelek ya, keras gitu ya. Tapi kalau boleh gue lurusin ya, kalau gue bilang sih sebenarnya yang namanya debt collector dan yang namanya yang ditagih, sebenarnya yang salah kenapa debt collector tuh dianggap sebagai penjahat, sebagai ya posisi jahat deh.
Tapi sebenarnya di sini yang sisi jahat itu sebenarnya yang nunggak. Kenapa? Karena mereka sama-sama kerja. Debt collector itu kan bekerja sesuai ya lapangan kerjanya dia sebagai penagih. Yang jahat yang nunggak siapa? Ya si penunggak itu. Jadi kan yang menjalankan kewajiban. Benar nggak, Bung? Benar. That's right. Makanya gue kadang suka heran sama orang yang bilang nih debt collector ini banget ya, salah lu sendiri, lu ngutang gitu, lu nggak bayar, ya lunasin lah. Ya patuhilah kewajiban lu, perjanjian lu. Gitu. Kecuali emang lu bisa lu udah bayar, lu ditagih lagi, motor lu diambil, barang lu diambil, padahal lu udah bayar, nah baru itu si debt collector salah. Gitu. Jadi gue nggak di sini gue nggak setuju juga kalau misalnya ada image masyarakat yang bilang semua debt collector tuh jelek. Marah dan kasar gitu. Gue banyak juga teman debt collector kayak Bung Coca ini, ya salah satu sahabat gue juga lah. Gue nggak mungkin lah bilang debt collector itu jahat, betul nggak, Bung? Iya. Soalnya gue pun juga gini, maksudnya gue juga ngerti lah pekerjaan saudara gue yang lain itu kan. Jadi mereka pun juga sebenarnya nggak mau nagih kasar gitu. Cuma karena mereka udah berapa kali dijanjiin, nanti datang lagi minggu depan. Nanti datang lagi minggu depan. Jadi udah berminggu-minggu mereka dijanjiin sampai datang sampai kan ngabisin waktu tuh, ngabisin bensin, ngabisin waktu. Jadi mereka saking keselnya mungkin mereka saking ini. Terakhir tuh gue ikut saudara gue pun, gue bertiga tuh. Akhirnya saudara gue gedor-gedor pintu dan kencang gitu, udah nggak mikir ini lagi. Keluarlah pembantunya nanya, kata ada apa ya gitu. Kata saudara gue, ada apa lu, majikan lu mana? Jangan ini deh, ini kita dikibulin terus nih, pokoknya bilang tanggal segini hari ini. Nah, saking dijanjiin terus kan, jadi akhirnya mereka kesel gitu. Nah, udah datanglah tuh yang punya utang tuh, yang bersangkutan. Itu dia kayak pasrah aja, ya udah. Akhirnya saudara gue nelpon mobil, tolong nih, akhirnya disita, barang-barangnya diangkut. Yang gue sedih lagi, pas gue masuk di rumah itu, istrinya sama anaknya lagi nonton kan, tuh TV gede diangkut. Aduh, gue kayak kasihan, gue langsung, ya ampun. Terus istrinya sama anaknya masuk ke kamar, kayak kunci pintu gitu. Udah, gue kayak dalam hati gue, anjir, tiba-tiba gue melo gitu. Waduh, sedih banget ya, dia lagi nonton enak-enak diangkut gitu, kulkas segala macam diangkut-angkutin. Terus gue keselnya lihat bapaknya, lihat suaminya kan yang ngutang kan. Gue kayak pengen gue timpa sekali dan nih, gara-gara lu nih, keluarga lu melarat nih. Jadi sampai kayak gitu gue. Kayak terakhir pas ngomong sama bapak itu, saudara gue pun ngomelin gue, udah jangan Coce ngomong, terlalu lembut. Gak ada kasar-kasarnya. Lo ukuran debt collector berarti ya. gue tuh cuma bemper doang. Kalau emang mungkin ada keributan, mungkin ayo deh, mau baku pukul ayo deh. Cuma kalau buat kayak begitu, kalau orang udah nggak ada perlawanan kan, kayaknya kita kayak sedih sendiri gitu. Iya, kayak gitu. Nih, tadi kan kita tanya kan pengalaman terlucu ya, Bro Coca, Bung Coca ya. Sekarang pengalaman yang paling tegang gitu. Sampai pernah ada baku hantam nggak atau panas lah gitu. Pengalaman paling tegang itu pernah ikut pengawalan. Jadi dari orang ini juga, dari saudara juga lah. Ikut itu sempet kita ada satu daerah kita nyerang. Jadi kita mengerebut tanah itu. Gitu, kita mengerebut tanah itu karena kita dari bos yang saudara gue ini pimpin, dari bung gue ini. Jadi bosnya udah menang. Jadi kita harus rebut tanah itu gitu. Tapi yang jaga itu pun sama-sama dari timur juga gitu, sama-sama dari Ambon juga. Jadi akhirnya jam 4 pagi itu serangan fajar. Nah, itu kita perang tuh sampai yang lebih kasihannya yang diserang, karena kan yang diserang kan mereka belum ada persiapan, ada yang tidur tuh, yang masih tidur kan, akhirnya bangun ngambil parang. Jadi kita udah tos-tosan di situ dan mereka lari, yang diserang ini lari sampai loncat-loncat pagar, sampai loncat turun rumah orang, karena ya mereka udah diserang habis-habisan gitu. Nah, itu satu. Yang kalau yang kedua di pengadilan. Adalah pengadilan gitu kan. Oh, yang kemarin waktu dulu yang Ampera bukan? Bukan. Itu udah lewat. Bukan. Ada, maksudnya ini masalah kecil, cuma karena dari pihak gue, maksudnya dari bung gue ini mau dites. Jadi kalau bos bung gue ini dia menang atau kalah, dari pihak lawan mau ngetes nih gue pada gitu. Nah, yang lucunya nih,
gue suruh makan gitu, gue pada suruh makan, kalau pada makan ambil di mobil tuh. Pas buka mobil bukan makanan, dalamnya parang semua. Jadi bingung gue, buset, makan apaan nih katanya. Sudah, makan parang kita, gitu. Mau disuruh debus kali. jadi pas buka parang, ternyata dari ya situ itu di samping tuh pengadilan, masa udah siap. Jadi kita udah tempur, mau nggak mau tuh tempur. Dan waktu itu memang gue tuh masih sering ikut gitu, terus sering dulu dikasih saudara gue tuh kayak alas badan gitu kan. Jadi udah siap deh kalau ketemu preman kan, siap mati kan. Jadi udah main tangkisan udah main tangkisan parang, udah tangkis pakai tangan, kacau deh pokoknya. Oh, lu berarti sempat dihadapin sama situasi yang benar-benar perang pakai senjata dong? Wah, kacau. Gue mikir gila, itu menurut gue pengalaman paling gila. Dan menurut gue beda sama tawuran warga kayak biasa kan. Tawuran warga kan biasa kan, paling batu, maju mundur gitu kan. Main benteng, maju mundur. Kalau ketemu preman ini gila, memang mereka juga siap dibayar untuk mati. Mau orang manapun juga namanya preman ya. Mereka siap bayar untuk untuk perang gitu. Habis selesai itu kan polisi langsung turun tuh. Polisi turun, wah itu langsung gue pas lihat baju-baju gue bolong, saudara gue langsung bilang, gitu kan. Coba kalau lu nggak alas, mati lu di situ tadi. Gue bilang anjrit, ngeri banget nih, langsung gue kayak takut gitu gue. Selesainya baru gue takut. Kalau pas perangnya sih malah nggak takut. Biasanya preman-preman yang dibayar buat kayak terjun perang kayak gitu, itu biasanya emang ada pegangan, dikasih pegangan gitu ya? Ada yang pakai, ada juga yang enggak. Cuma kalau memang misalkan kayak dia nggak yakin gitu, biasanya sih kalau dari sana pendatang tuh biasanya banyak yang pakai biasanya buat jaga-jaga kan. Apalagi buat pasukan tempur, wah itu udah pasti. Ya kayak misalnya adik-adik lah kan, biasa kan kalau bung kan suruh, adik-adik maju, pasti kan adik-adik tuh yang kerucil yang pasukan kurawa yang Tapi kalau boleh tahu pendapatan ini kan sebenarnya jatuhnya udah seperti organisasi ya. Mungkin kalau misalnya kita nonton film Scarface gitu, apa The Untouchables, si Al Capone punya anak buahnya gitu kan. Itu biasanya kan kalau di luar negeri kan yang dapat duit banyak itu kan bos-bosnya tuh yang atas-atas lah. Nah, yang bawah-bawah tuh ya biasa ya dapat juga. Nah, ini kalau di sini sistemnya kalau misalnya dari sistem penyewaan penjagaan atau lagi disuruh serang dan mereka dibayar, itu yang kecil-kecil itu dapat juga nggak sih, Bung? Dapat, udah pasti dapat. Kita jaga, misalnya kayak gue waktu itu sempat jaga tanah juga kan, itu satu hari minimal itu 50.000. Itu tahun 2003, 2004, 2005 lah. Itu satu hari itu 50.000. Kalau ada luka kejadian kayak gitu itu ada persenan lagi. Kayak waktu itu gue seperti kasih 200. Terus kayak ada luka-luka mereka tanggung yang dari sononya. Tetap sih masuknya ke atasan, maksudnya ke bungan gitu, bung yang pegang gitu. Oh, oke. Berarti itu 50.000 tahun berapa tuh, Bung, kalau boleh tahu? 2005 deh, kalau nggak salah tuh. 2005 ya? 2005. masih, iya. Kalau sekarang berapa tuh, Bung? Di atas cepet kayaknya, kalau sekarang. Pokoknya bisa 200-an kayaknya deh. Soalnya waktu itu kalau gue ikut pengawalan, suruh ngawal bos aja, kayak misalnya ke stadium waktu itu, awal bos, itu aja tergantung bosnya aja sih, bosnya yang mau ngasih. Bos yang kasih ada yang 200, ada yang 300 kali kawal, cuma nemenin gitu doang. Tapi kalau jaga tanah mah dia kalau nggak gocap paling pe lah. Jaga tanah kan syukurnya cuma jaga doang gitu kan. Tapi bahayanya kita harus siap pasang badan buat ini ada musuh nyerang gitu. Oke, ini berarti ini kayak kita tahu ya, mereka ini semuanya intinya mereka itu semua ini bekerja untuk uang. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk makan juga. Tapi gue jujur aja, gue di sini ngelihat mereka berani bertaruh nyawa untuk uang ya, kayak sebesar segitulah kayak tadi Bung Coca bilang. Jadi emang pekerjaan itu susah, tapi ya alangkah baiknya kita bisa menghargai lah, menghargai berbagai profesi gitu, itu seperti apa, karena
Kita nggak tahu latar belakang seseorang kenapa memilih profesi itu. Gue sih nggak pengejudge juga mereka yang menjaga tanah itu harus itu buruk apa gimana ya, karena mereka emang menjaga tanah gitu dan mereka dibayar, mereka harus profesionalitas lah seperti itu bener. Dan mereka kalau misalnya mungkin kalau misalnya orang punya tanah kayak gue punya tanah, gue bisa sewa polisi tapi harga lebih mahal, mendingan gue sewa seperti Bung ini kan yang harga lebih murah gitu loh. Ya benar-benar. Jujur gue kaget gitu loh, gue dengar dengan harga segitu dengan bertaruh nyawa, sungguh itu benar-benar nyawa loh, taruhannya. Nyawa. Gue salut sama dedikasi dan profesionalisme kalian. Nah, itu kan dulu nih masa lalu lu nih Bung ya. Lu kenapa punya pikiran beralih ke musik? Karena memang dari keluarga kan kita kan turunan pemusik, dari bokap nyokap pun juga dua-duanya kan pemusik kan. Nyokap penyanyi, bokap juga doyan nyanyi juga, main gitar juga. Jadi dan bokap pun juga itu dulu waktu masa muda dia mau ditarik buat ikut dunia preman, cuma bokap kayak punya visi sendiri gitu, dia nggak mau maju tanpa dengan kekerasan, dia mau kerja yang lain gitu. Akhirnya dia bilang ke nyokap gua kalau kita nggak jangan ikut kayak gitu dah. Mungkin kalau dari dulu ikut sama om gue yang lain gitu, mungkin ya dia udah ya pegang duit dan gimana gitu kan, udah bisa megang duit yang bagaimana, penagihan itu sebenarnya kenceng loh, apalagi tarik mobil gitu kan. Cuma kan bokap gue nggak mau, bokap gue mau tuh kita tuh jangan jadi preman gitu, cukup nyali kita aja yang besar, tapi nggak untuk jadi preman nggak boleh katanya. Jadi bokap maunya gue nyari penyanyi atau ya pemain musik lah. Tadinya kan tentara, cuma karena kelas 3 SMP udah tatoan, diusir gue langsung. Aduh, mustahil nih, masa depan suram langsung. Tapi Bung, emang bener ya, ini gue bukan maksudnya gue rasis ya, tapi beberapa temen gue bilang gini, orang Ambon itu identik kalau nggak jadi preman ya jadi musisi, bener nggak? Ya mungkin kalau identik dengan preman, pertama karena dari dulunya kan udah banyak yang abang-abangan mereka, yang saudara mereka udah pegang sini, pegang sana, jatah ini sini. Jadi kalau dari kampung datang, ya mereka bangga dengan abang-abang mereka nih. Abang-abang gue pada preman ya kan, jadi gue ikut preman juga, kayak gitulah. Jadi halnya. Ya kayak gitu. Kalau musisi ya mungkin karena memang pada bisa nyanyi aja sih, orang Ambon juga banyak yang bisa nyanyi kan. Iya. Gitu. Tapi orang Ambon tuh suaranya bagus-bagus. Iya, kenapa sih? Gue akuin. Kenapa sih gitu? Orang Ambon tuh suaranya mostly loh bagus. Jarang gue nemuin orang Ambon suaranya jelek. Ada juga yang biasa aja suaranya, malah nggak bisa nyanyi, ada aja sih. Gue belum pernah nemu. Kalau gue belum pernah nemu orang Ambon. 1, 2, 3 4, 5 gue kan tidak bisa nyanyi. Gimana itu nyanyi? Gue kan tidak bisa. Jadi ya gitulah, maksudnya memang karena dari keluarga emang nggak mau gue pada besar dengan kayak begitu, dan gue tatoan pun juga itu mereka langsung ngusir gue, gila lu, kita anti banget nih kayak gini-gini gitu, tiba-tiba lu kok tatoan gitu kan. Udah gitu lulus sekolah maunya masuk STM, jadi emang dididik sama abang-abang tuh emang harus bandel gitu. Pokoknya kalau sekolah lu kalau nggak bawa parang atau nggak celurit, lu bukan sekolah, parah banget deh pokoknya. Ya Allah, astaga. Tapi berarti keluarga inti lo itu berarti emang benar-benar ketat ya masalah tentang kayak attitude, terus sekolah, pendidikan gitu ya. Oke, nih Bung Caca, nih ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya kehidupannya preman ya, debt collector, penjagaan gitu, zaman dulu tuh itu hidupnya tuh banyak hura-hura nggak sih? Maksudnya enak apa enggak? Dibilang enak, hura-hura karena kita punya, jadi dunia preman itu kan mencakup semua tuh, dunia hitam, segala narkoba lah, apa segala macam itu kan. Jadi dibilang dunia hidup enak dan dunia preman itu udah pasti enak. Gue pernah sebelum ini kan gue pernah married kali kan. Nah itu bini gue aja sampai mantan bini gue aja tuh kayak maksudnya emang dia udah nggak tahan karena kehidupan malam gue tuh ya udah dikit-dikit bung gue telepon, woi gimana, meluncur sini pakai taksi, nanti di sini ganti. Oke siap bung. Berarti benar dunianya tuh ya ibaratnya penuh dengan seven deadly sin ya, 7 dosa besar manusia ya. Mungkin Bung Caca ada pesan-pesan nggak
buat pesan buat adik-adiknya Bung Coca gitu ya, atau yang mungkin sekarang lagi terjerumus ke dunia Seven Deadly Sin itu. Kalau gue sih cuma maksudnya mungkin kalau buat ini ya adik-adik misalnya nih kayak adik-adik yang sekarang ini mereka lagi bandel-bandelnya gitu ya kan, mungkin mereka lagi pengen tahu gitu, sekedar tahu sih oke lah, tapi kalau udah tahu ya udah jangan diterusin gitu, karena nanti ujung-ujungnya ya kalau nggak penjara matian kan kasarnya gitu, kalau narkoba apa gitu kan. Oke. Ini dari tadi kan kita ngomongin masa lalunya Bung Coca nih. Nah sekarang ini Bung Coca ini udah punya band reguler. Mereka sering main di kafe-kafe, terus di mall, sering jadi reguler band gitu. Nih, bandnya ini nih. Bandnya apa namanya? Cleon. Oh iya, satu lagi nih Bung Coca terakhir mau bilang. Ini gue kalau misal mau nyewa nih Bung ya, gue butuh adik-adik lah, adik-adiknya Bung Coca nih, buat nyamperin orang-orang yang belum subscribe The Bacot Show. Itu bisa nggak disamperin itu yang belum subscribe, yang nonton doang tapi nggak subscribe, itu mending disamperin deh. Sebenarnya sih masih banyak cerita yang Bung Coca ini belum ceritain, tapi Bung Coca udah cerita ke kita, tapi kita nggak bisa cerita di sini. Kenapa? Rahasia. Jangan. Banyak nyebut merek. Iya. Subscribe dulu. Subscribe dulu, nanti kita angkat lagi. Udah malam juga. Oke, udah malam juga, waktunya kita istirahat. Gue thank you banget buat Bung Coca ya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi, kita kulik yang lebih dalam lagi ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe channel The Bacot Show. Yuk, semakin bacot, makin asoy. Bye bye.